Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya David Aditya Pramono, mahasiswa Pendidikan Fisika Angkatan 2018 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai materi elastisitas dan hukum Hooke. Hal ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pembelajaran. Untuk selanjutnya, mari kita belajar bersama-sama. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi elastisitas dan hukum Hooke. Sebelum kita belajar mengenai elastisitas dan hukum Hooke, apa sih yang kalian pikirkan jika melihat gambar ini? Yang pertama karet, dan yang kedua itu pegas. Pastinya terlintas di benak kalian yaitu benda ini melar dan akan kembali ke bentuk semula. Nah, pembahasan kita kali ini tentang melar pada bahan karet maupun pegas, yakni elastisitas. Elastisitas merupakan suatu kemampuan suatu benda untuk kembali ke keadaan semula setelah adanya gaya yang diberikan. Sifat elastisitas suatu bahan berkaitan erat dengan adanya modulus elastisitas. Modulus elastisitas terkenal dengan sebutan modulus Young atau modulus elastisitas sendiri merupakan suatu perbandingan antara tegangan dan renggangan yang dialami suatu benda. Tegangan. Apa sih yang dinamakan dengan tegangan? Tegangan merupakan hasil bagi antara gaya tarik yang dialami benda dengan luas penampangnya yang dirumuskan sebagai berikut. Sigma sama dengan F per A, di mana sigma merupakan tegangan yang memiliki satuan Newton per meter persegi. Sedangkan F sama dengan gaya yang memiliki satuan Newton. Untuk A adalah luas penampang yang memiliki satuan meter persegi. Nah, berikut contoh soal tentang tegangan. Sebuah benda elastis dengan luas penampang 2 meter persegi ditarik dengan gaya 4 Newton. Berapakah nilai tegangan yang dialami benda tersebut? Penyelesaiannya, dari soal sudah diketahui bahwasannya luas penampang adalah 2 meter persegi. Jadi, luas penampang sama dengan A. A sama dengan 2 meter persegi. Sedangkan gaya 4 Newton. Gaya sama dengan F. F sama dengan 4 Newton. Di mana rumus tegangan diketahui. Sigma sama dengan F per A. Nah, di situ dapat diselesaikan bahwasannya sigma sama dengan 4 Newton per 2 meter persegi. Sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2 Newton per meter persegi. Yaitu nilai dari sigma sendiri yaitu 2 Newton per meter persegi yang merupakan hasil dari tegangan suatu benda elastis tadi. Sekarang kita membahas tentang renggangan. Renggangan merupakan hasil bagi antara perubahan panjang dengan panjang awal suatu benda. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan delta L per L0. E merupakan renggangan yang tidak memiliki satuan. Sedangkan delta L merupakan perubahan panjang yang dialami benda, di mana satuannya yaitu meter. Untuk L0 adalah panjang awal atau panjang mula-mula yang memiliki satuan meter. Nah, berikut contoh soal untuk renggangan. Sebuah karet dengan panjang 10 cm diberi gaya hingga panjangnya menjadi 2 kali panjang semula. Berapakah besar renggangan karet tersebut? Penyelesaiannya, L0 diketahui bahwasannya
10 cm. Sedangkan L akhirnya 2 kali panjang semula, yakni 2 kali L0. Nah, maka L akhirnya itu 2 kali 10 dan didapat nilai L akhir adalah 20 cm. Sedangkan delta L rumusnya yaitu L akhir dikurangi L0, di mana L akhirnya 20 cm dikurangi 10 cm, maka didapat delta L sama dengan 10 cm. Nah, sesudah kita mengetahui delta L-nya, maka kita perlu mencari renggangannya, di mana rumus renggangan yaitu delta L dibagi L0. Delta L-nya diketahui 10 cm dan L0-nya juga diketahui 10 cm. Maka 10 cm per 10 cm sama dengan 1. Dan didapat nilai renggangan yaitu 1. Sekarang modulus elastisitas. Modulus elastisitas merupakan hasil perbandingan antara tegangan dan renggangan yang dialami suatu benda. Hal ini dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan sigma per E besar sama dengan sigma per E kecil. Di mana E besar merupakan modulus elastisitas dengan E kecil yaitu renggangan dan sigma adalah tegangan. Di mana diketahui bahwa rumus tegangan tadi kan F per A, sedangkan renggangan delta L per L0, maka dapat dijabarkan bahwasannya E besar sama dengan buka kurung F per A tutup kurung per buka kurung delta L per L0 tutup kurung. Maka dapat disederhanakan lagi menjadi E besar sama dengan F dikali L0 dibagi A dikali delta L. Maka nanti akan ketemu nilai dari modulus elastisitasnya. Nah, sekarang hukum Hooke. Hukum Hooke merupakan suatu gaya tarik yang tidak melampaui batas elastisitasnya. Di mana jika melampaui batas elastisitasnya, benda tersebut akan tidak akan kembali ke bentuk semulanya, di mana akan terjadi kecacatan pada benda tersebut. Hukum Hooke, di mana hukum Hooke memiliki pertambahan panjang pegas yang berbanding lurus dengan gaya tariknya. Maka jika dirumuskan akan terjadi seperti berikut. F sama dengan K kali delta X, di mana F merupakan gaya yang bekerja pada pegas yang memiliki satuan Newton. Sedangkan K merupakan konstanta pegas. Dan delta X adalah pertambahan panjang yang dialami pegas yang memiliki satuan meter atau M. Nah, jika hukum Hooke terjadi untuk kedua susunan, yaitu susunan seri dan paralel. Nah, yang pertama susunan seri. Susunan seri yakni seperti gambar A. Kan ini dua buah pegas, yaitu pegas 1 dan pegas 2. Jika disusun seri maka akan sifatnya seperti pegas dengan pegas B, gambar B, yakni jika dua buah pegas dipasang secara seri, maka tetapan penggantinya yaitu K3, di mana nilai K3 yaitu buka kurung K1 dikali K2 tutup kurung dibagi buka kurung K1 plus K2 tutup kurung, di mana nilai K3 ini diambil dari perkalian antara konstanta pegas 1 dan pegas 2 yang dibagi dengan penjumlahan antara konstanta pegas 1 dan pegas 2. Tetapi gaya yang dialami pegas 1 dan pegas 2 memiliki nilai yang sama, di mana jika
pegas disusun secara seri, maka gaya yang bekerja itu sama untuk kedua pegas yang disusun itu, yakni F1 sama dengan F2. Sedangkan pertambahan panjang pengganti pada pegas adalah merupakan jumlah dari tiap-tiap pegas, yakni delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Di mana delta X merupakan perubahan panjang pengganti, sedangkan delta X1 merupakan perubahan panjang pegas 1, sedangkan delta X2 adalah perubahan panjang pegas 2. Selanjutnya untuk susunan paralel. Untuk susunan paralel, jika yaitu gambarnya seperti ini. Jika kedua pegas disusun secara paralel, maka akan didapat Kp atau konstanta pegas pengganti, di mana nilai Kp ini sama dengan K1 plus K2, yaitu penjumlahan antara konstanta pegas 1 dan juga konstanta pegas 2. Jadi misalnya saja ada 3 pegas yang disusun secara paralel, maka Kp-nya yaitu K1 plus K2 dan plus K3, begitu ya. Jadi kalau paralel konstanta pegasnya begitu. Kalau sedangkan yang seri tadi kan konstanta pegasnya itu hasil kalinya dibagi hasil penjumlahan pegasnya gitu. Sedangkan untuk gaya tarik penggantinya atau total gaya tarik pada tiap-tiap pegas itu yaitu jumlah gaya yang dialami tiap-tiap pegas, di mana F sama dengan F1 plus F2. F merupakan total gaya tarik, sedangkan F1 merupakan gaya yang bekerja pada pegas 1, dan F2 yaitu gaya yang bekerja pada pegas 2. Sedangkan untuk gaya tarik yang dialami pegas akan sama besar pada tiap-tiap pegas, di mana delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2, di mana perubahan panjang pada pegas 1 itu sama dengan perubahan panjang pada pegas 2. Begitu juga kalau ada misalnya pegas 3 disusun secara paralel, maka perubahan panjangnya juga sama, yaitu delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang elastisitas dan hukum Hooke. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.